Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andidita Nurskiana Savitri. Kali ini kita akan membahas mengenai assessment problem solving. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih problem solving ini. Nah, problem solving atau pemecahan masalah merupakan sejumlah urutan proses kognitif yang diarahkan untuk mencari solusi yang tepat. Jadi, memecahkan masalah ini berarti menemukan jalan yang tepat untuk menjembatani kesenjangan yang ada, atau dengan kata lain, bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Keterampilan pemecahan masalah menjadi suatu keterampilan yang penting yang harus ditingkatkan oleh berbagai tingkat pendidikan, khususnya pada tingkat SMA. Dikarenakan pada tingkat ini, peserta didik sudah mulai berpikir secara logis, kritis, dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang bagaimana mengembangkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik, seperti itu. Kemudian, berikut ada proses-proses kemampuan pemecahan masalah atau proses-proses problem solving ya. Yang pertama, ada useful description. Pada tahap ini, siswa ini akan menerjemahkan masalah dan memahami masalah dengan menggunakan representasi yang tepat untuk merangkum esensi atau yang penting, informasi yang penting yang diberikan dalam masalah dapat berupa gambar, grafik, simbol, atau yang lainnya. Tahap selanjutnya yaitu ada physics approach, di mana pada tahap ini siswa melakukan proses pemilihan dengan tepat konsep dan prinsip fisika yang akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Proses yang ketiga ada scientific application of physics. Nah, pada tahap ini siswa mengaplikasikan dan mengkoneksikan konsep dan prinsip fisika untuk kondisi spesifik dalam suatu permasalahan. Untuk proses yang keempat ada mathematical procedure. Pada tahap ini, siswa ini akan melakukan proses eksekusi solusi dengan memilih prosedur dan mengikuti aturan matematika yang tepat, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada logical progression. Pada tahap ini, siswa melakukan proses penyampaian hasil dan mengevaluasi solusi, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai assessment problem solving. Assessment problem solving ini adalah penilaian yang dilakukan dalam pemecahan masalah. Assessment problem solving ini bertujuan untuk memberikan siswa kesempatan memilih dan menggunakan strategi untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Seperti itu ya. Jadi penilaian dalam problem solving ini dilihat dari proses yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru dan hasil atau produk yang diperoleh oleh siswa, sehingga penilaian problem solving ini tidak berorientasi pada hasilnya saja, melainkan kita harus melihat proses yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan, seperti itu. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian problem solving, antara lain. Yang pertama ada fluency. Apa sih fluency ini? Fluency ini berkaitan dengan berapa banyak solusi yang dihasilkan oleh siswa. Misal nih, ada satu respon siswa atau kelompok yang benar, maka guru akan memberikan poin 1, sehingga nilai yang diberikan siswa adalah nilai yang diperoleh oleh siswa ini adalah total dari seluruh solusi yang diberikan oleh siswa dalam kelompok, seperti itu. Yang kedua ada flexibility. Flexibility ini terkait dengan beberapa banyak ide-ide matematis yang berbeda yang dapat ditemukan oleh siswa. Jadi misalnya nih, jika siswa memperoleh solusi yang benar akan terbagi dari beberapa kategori. Nah, misalnya ada 2 solusi yang mempunyai ide fisika yang sama, maka solusi tersebut dianggap sebagai satu kategori saja dikarenakan memiliki ide yang sama. Yang ketiga ada originality. Originality ini terkait dengan derajat keoriginalitasan atau keaslian atau ide pemikiran siswa. Jika siswa mampu memunculkan ide yang unik atau ide yang tidak pernah disebutkan oleh pihak manapun, maka dapat dikatakan bahwa tingkat keoriginalitasannya tinggi. Maka guru harus memberikan skor yang tinggi kepada siswa tersebut karena siswa tersebut mampu berpikir secara matematis tingkat tinggi. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabel rubrik penilaian problem solving. Di sini ada seperti yang saya
jelaskan tadi tahap-tahapan, ada useful description, ada physical approach, ada specific application of physics, ada mathematical procedure, ada logical progression. Di sini jika siswa memenuhi poin 5 yang sudah dipaparkan pada tabel ini, maka guru harus memberikan poin 5. Begitu dengan 4, 3, 2, 1, dan 0. Seperti itu. Ini tabel rubrik menurut dokter ya. Seperti itu, bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.